Kita terus belajar bagaimana Tuhan akan menuntun saya dan saudara untuk semakin dekat, semakin cinta kepada Tuhan. Amen. Dan kita bisa mampu menaruh segala pengharapan hanya kepada Tuhan dikala musim berganti dalam hidup kita. Amen. Itu sebabnya kita baca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah melihat ayat pokok kita pada saat ini, bagaimana saya dan saudara harus memahami satu pengharapan yang luar biasa ada dalam tangan Tuhan. Amen. Itu sebabnya di dalam Yeremia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya dalam setiap perjalanan kehidupan kita itu ada dalam rancangannya Tuhan. Amen. Saya dan saudara boleh berencana, kita boleh mengatur segala aspek hidup kita, tapi segala sesuatu yang akan terjadi harus sesuai kendalinya Tuhan. Amen. Tidak bisa menurut saya dan saudara. Kita seringkali merancangkan untuk masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, itu pasti dirancang dengan baik. Tetapi di tengah perjalanan, di saat saudara dan saya mungkin semakin setia, juga ada hal yang kalah membuat kita hilang harapan. Kok seperti ini menjadi anak Tuhan? Tetapi saya katakan kepada saudara bahwa firman Tuhan katakan tidak ada yang salah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amen. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menaruh sepenuhnya pengharapan kita hanya kepada Dia. Amin. Amen. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan itu mampu mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan mampu menyelesaikan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dikatakan dalam kitab Wahyu, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Artinya apa? Bahwa Tuhan bisa mengubah situasi saya dan saudara. Amen. Seringkali situasi yang kita hadapi tidak sama dengan apa yang kita rancang. Kenapa? Karena harus yang berlaku rancangan Tuhan Amen. bagi saya dan saudara. Saya sudah persiapkan pelayanan untuk hari ini di tempat ini karena minggu lalu Ibu Rohani berkata, orang rohani katakan. Tetapi 2 hari yang lalu saya terkapar sakit. Saya bilang sama istri saya katakan hari ini, tadi malam saya sama sekali nggak ada suara, sama sekali. Saya bilang, tapi kalau dibatalkan hari H begini, nanti tante marah sama kita. Kata istri saya, berangkatlah, Tuhan pasti tolong. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kita seringkali kan merancang segalanya kan. Kita rancang, kita jaga kesehatan kita, tapi Tuhan yang ubah segalanya. Untuk apa? Untuk kita melihat bahwa tidak ada kekuatan manusia. Amen. Yang ada kekuatan Tuhan. Amen. Itu sebabnya mari belajar berserah penuh kepada Tuhan. Amen. Karena apapun yang kita miliki tidak mampu mengendalikan hidup kita. Yang mampu mengendalikan saya dan saudara, yang menentukan arah tujuan kita hanya Tuhan. Amen. Itu sebabnya kita bisa melihat, mungkin hari ini musim saudara penuh air mata karena banyak tantangan masalah. Tetapi penderitaan dalam bumi itu, Alkitab catat, secupak gandum
sedina harganya. Artinya apa yang hari ini saya dan saudara alami belum seberapa, baru permulaan, baru uji coba. Amen. Tapi kita lihat bahwa keadaan ekonomi itu sangat luar biasa, dan itu harus terjadi sampai nanti ada perang Armageddon. Hari ini kan kita melihat Israel begitu genting, tetapi percayalah kalau belum waktunya Tuhan tidak ada masalah. Amin. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kita mesti mempersiapkan diri. Itu sebabnya mulai hari ini kita belajar bagaimana bahwa semua hidup kita adalah rancangan Tuhan. Amen. Dan ayat lain berkata, tidak sehelai rambut jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Amen. Artinya apa? Bahwa apapun yang saudara hadapi hari ini, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, itu semua harus sesuai dengan aturannya Tuhan. Kita mungkin merancangnya dengan baik. Oh, saya nanti masa depan anak saya yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini. Belum tentu. Karena apa yang ada pada kita tidak mampu menguasai hidup kita. Yang mampu mengendalikan sepenuhnya itu adalah rancangannya Tuhan. Amen. Itu sebabnya Tuhan ingin ingatkan kita bahwa bukan karena kehebatan, bukan karena kekuatan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Amen. Itu sebabnya mari kita mau belajar berjalan dengan anugerah Tuhan. Karena musim apapun hidup saudara, Tuhan bisa ubah. Amen. Haleluya. Tuhan mampu ubah dan menghapus air mata kita. Duka Tuhan sanggup ganti dengan suka. Amen. Itu sebabnya mari saudaraku, kita belajar memahami bagaimana kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Itu yang kita perlu pikirkan. Bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, di tengah-tengah proses perjalanan hidup kita. Kita mau Tuhan itu hadir. Amen. Amin. Karena Tuhan tidak pernah berjanji Dia akan menjauhkan masalah dari kita. Tetapi Dia berjanji untuk ada di sana bersama dengan saya dan saudara. Amen. Haleluya. Sudah lihat, kita seringkali itu fokus pada masalah kita, bukan fokus kepada siapa yang ada bersama dengan kita. Kenapa kita gagal? Kenapa kita lemah? Kenapa kita bingung? Bukan karena Tuhan tidak bersama kita, tapi karena fokus kita bukan kepadanya, tapi kepada masalah, kepada beban yang kita miliki. Tetapi ketika kita pahami bahwa rancangan indah Tuhan buat bagi kita, semestinya pandangan kita hanya kepada Kristus, bukan kepada masalah yang datang. Tetapi coba lihat bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka berangkat dari Yerusalem menuju Emmaus, ya kan? Mereka gelisah, mereka ketakutan, mereka bingung karena orang yang mereka harapkan, orang yang mereka andalkan sudah mati. Mereka kehilangan kendali dan harapan. Kekecewaan datang menimpa mereka. Mereka sudah layani Tuhan, mereka sudah buat semuanya untuk Tuhan, tapi kok Dia meninggalkan mereka. Hati mereka kecewa. Tapi ketika perjalanan menuju Emmaus sudah di situ, ketika dia berjumpa dengan Yesus, mata mereka terbuka. Amen. Haleluya. Ketika dia pergi ke Emmaus di tengah perjalanan, Yesus berjumpa dengan mereka. Amen. Jadi saudara, kalau baca dalam Alkitab, kenapa Yesus setelah bangkit dari lubang kubur tidak langsung naik ke surga? Kenapa harus 40 hari? Sebenarnya selama 40 hari itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Memberi kekuatan, Amen. memberi pembangunan iman. Karena Yesus tahu mereka adalah orang yang lemah. Coba lihat Petrus ketika dia menghadapi tantangan, telinga Malkus langsung dipotong. Tapi ketika Yesus disebutkan, kelemahan mereka luar biasa. Amen.
Waktu perempuan bilang ini dia pengikut Yesus, 3 kali disangka, aku tidak kenal. Ketika Yesus tinggalkan mereka, ada kekosongan, ada kelemahan, kehilangan harapan. Kenapa? Karena mereka hanya fokus pada masalah, tidak fokus kepada siapa yang mereka sembah, Amen. siapa yang mereka layani selama ini. Sehingga Petrus menyangka. Tapi perjumpaan dengan Tuhan membuka mata mereka. Amen. Sehingga ketika mata rohani mereka terbuka, jiwa mereka, hati mereka bersorak. Ada semangat baru, Amen. ada suasana baru di dalam roh mereka. Perjumpaan dengan Yesus itu mengubah saudara. Dia mampu mengubah air mata saudara. Amen. Tetapi percayalah, apapun hari ini musik yang kita hadapi, ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, masalah itu tidak akan jadi masalah lagi. Amen. Tapi perjumpaan itu lebih indah daripada masalah. Amen. Coba lihat mereka ketika mereka berangkat kayak masuk berjumpa dengan Yesus, masalah yang mereka bawa dari Yerusalem hilang. Hati mereka bergembira. Kenapa? Karena mata rohani mereka terbuka. Mereka melihat siapa Tuhan yang mereka layani, siapa Yesus yang mereka sembah selama ini, yang punya otoritas yang luar biasa. Amen. Dalam ayat yang katakan, sekalipun engkau dalam lembah kekelaman, amin, aku tidak takut bahaya. Bukankah kekelaman itu sesuatu yang mengerikan? Seolah-olah kita sendiri, seolah orang-orang yang tidak peduli. Tapi dalam kekelaman itu kita tidak takut. Kenapa? Karena ada Yesus menyertai saya, saudara. Amen. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, ketika kita memahami bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang Dia buat pada kita, maka kita harus fokus padanya. Tidak lagi fokus pada masalah kita pribadi. Amen. Kita semua punya masalah. Coba saya tanya, kira-kira ada di tempat ini yang tidak punya masalah? Kan semuanya punya masalah. Tapi bagaimana kita melihat masalah itu menjadi sesuatu yang membangun hidup kita? Amen. Bagaimana masalah itu untuk membawa kita semakin intim dengan Tuhan? Amen. Murid-murid Yesus menikmati kekuatan baru setelah Yesus pergi. Setelah terjadi masalah, iya kan? Yesus meninggalkan mereka. Yesus disalibkan dan mati. Dan pada saat terjadi itu, mereka merasa dunia sudah gelap. Murid-murid Yesus merasa mereka ada dalam lembah kekelaman, sehingga kekecewaan menimpa hidup mereka. Kenapa mereka kecewa? Karena mereka sudah menaruh sepenuhnya harapannya pada Yesus, dan Yesus yang mereka harapkan meninggalkan mereka. Bukankah begitu di antara saya dan saudara? Kita seringkali sudah terlalu semangat dalam melayani Tuhan. Ketika datang masalah kita berpikir Tuhan salah kepada kita. Tapi saya katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah janji tidak ada masalah ketika saudara setia. Amen. Dalam ayat yang dikatakan, kemalangan orang benar itu sungguh banyak, tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semua. Amen. Haleluya. Tuhan memberi kemenangan. Kita boleh gagal, tapi ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan memampukan saya dan saudara untuk bangkit dari kegagalan kita. Amen. Ada kalanya ketika saya dan saudara semakin melayani Tuhan, ada sesuatu yang membuat kita akan kecewa. Tapi saya mengingatkan kepada kita semua, pengiringan kita kepada Tuhan itu adalah kasih. Amen. Kasih itu adalah pengorbanan. Haleluya. Amen. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Amen. Dalam kasih itu inti kasih yang sesungguhnya pengorbanan. Amen. Jadi pelayanan bukan beban, tapi pengorbanan. Haleluya. Amen. Cinta, kasih, penyerahan hidup. Yesus mengasihi kita dengan kasih agape,
menyerahkan nyawanya, menggantikan saya dan saudara. Pengorbanan. Amin. Ketika kita semakin bertumbuh memahami firman ini, maka kasih Tuhan harus semakin kuat dalam hidup kita. Dan kalau kasih Tuhan semakin kuat dalam hidup saya dan saudara, maka kita harus semakin banyak berkorban. Anak Tuhan itu korbannya apa saja? Bukan cuma uang, korban perasaan. Amin. Haleluya. Banyak korban perasaan anak Tuhan, banyak. Korban hak. Kadang-kala hak kita diambil orang lain. Tapi apa harus marah? Tuhan bilang kan tidak boleh marah. Amin. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi bagaimana saya dan saudara untuk melihat, sebab aku tahu, sebab mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kau. Amin. Haleluya. Kita harus pegang dengan iman bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang memahami rancangan apa yang harus Dia buat pada kita pribadi dan pribadi. Itu sebabnya pada saat saudara tidur sekalipun Tuhan sudah datang bawa berkat kan? Kan kita diberkati bukan waktu bekerja. Coba baca. Kita diberkati bukan waktu bekerja. Saudara diberkati waktu masih tidur. Amin. Iya kan? Tapi kenapa kita harus bekerja? Untuk mengaplikasikan berkat yang sudah dijanjikan Tuhan itu. Tapi sesungguhnya kita diberkati bukan waktu bekerja. Waktu kita istirahat tenang, Tuhan datang membagi berkat kita. Amin. Itu sebabnya Ellen katakan, kerja keras tidak membuat orang jadi kaya. Iya kan? Tidak mempengaruhi. Tetapi dalam Ellen negeri Tuhan katakan, hai pemalas, belajarlah kepada seni. Artinya apa? Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa segala sesuatu rancangan itu ada dalam tangan Tuhan. Tapi orang yang mengetahui hidupnya adalah rancangan Tuhan, mereka akan tunduk pada firman. Amin. Haleluya. Mereka tidak akan melekat tangan begini. Mereka melangkah. Orang yang mengetahui rancangan indah ada dalam tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau mereka tahu Tuhan yang merancang mereka, mereka punya iman biji sesawi. Haleluya. Amin. Saudara tahu iman biji sesawi? Kecil. Iman itu sebenarnya bukan seperti yang dikatakan dalam Ibrani saja. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan yang belum terima sudah dapat. Bukan. Iman itu harus berubah. Iman itu harus bertumbuh. Amin. Iman itu harus berani bergerak. Amin. Iman itu tidak takut gagal. Iman itu tidak takut salah. Salah diperbaiki, ya men. Bukankah Tuhan bilang bulu yang terbulai tidak Tuhan patahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan? Artinya apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu sedia. Amin. Dia selalu tunggu supaya kita memahami bahwa rancangan Tuhan itu ada pada kita. Amin. Amin. Rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu yang Tuhan buat. Tapi untuk memahami itu, kita mesti bergerak. Iman biji sesawi jatuh. Begitu dia jatuh, diinjak-injak, iya kan? Dan diinjak-injak, maka dia tertinggi dengan tanah. Nggak langsung bisa naik. Tapi sebelum dia naik, dia tumbuhkan dulu akarnya, iya kan? Karena tanah yang di atasnya keras, sudah diinjak-injak di dalam. Tapi semakin kuat akarnya, maka akhirnya dia mampu menerobos tantangan yang ada di atasnya. Begitu dia terobos, terbuka tanahnya, masalahnya terbuka. Dia tidak fokus pada pertumbuhannya, tidak fokus pada penampilannya, tapi dia fokus pada dasarnya. Begitu juga dengan saya dan saudara. Semakin saudara fokus pada Tuhan, apapun masalah saudara gampang selesai. Dia akan terbuka sendiri. Tetapi kalau kita fokus pada masalah, maka kita tidak akan pernah bergerak. Kita tidak akan berdaya. Kita tidak akan mampu melewati apa-apa. Tapi kalau sudah fokus pada Tuhan, lekatkan akar kita, bangun perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya perlu perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Bukan lamanya, tapi kualitasnya. Amin.
Haleluya. Amin. Kualitas perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting. Bukan lamanya. Saudaramu lama-lama juga berjumpa dengan Tuhan, kalau hatimu kemana-mana, Tuhan tidak berjumpa. Yes. Tapi walaupun 15 menit setengah jam, tapi kalau saudara fokus dengan Dia, saudara akan terbuka. Amin. Saudara akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Dan masalah yang kita hadapi itu membawa kita semakin cinta pada Tuhan. Amin. Sehingga kita semakin memahami bahwa rancangan Tuhan rupanya yang jadi pada saya, menyadarkan kita, mengingatkan kita untuk mengerti, membenahi kehidupan. Amin. Haleluya. Amin. Kalau tidak, bagaimana saudara? Kalau saudara tidak membenahi, kita mesti bangkit, kita mesti maju menjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik. Sekalipun musim yang kita hadapi, musim yang tidak baik, tetapi Tuhan katakan Dia selalu ada bersama dengan kita di setiap musim kita, setiap musim saudara. Tapi kan anak Tuhan itu buat syukuran itu biasanya waktu senangnya. Saya dulu waktu di tambak udang, waktu melayani di tambak udang, itu kalau ibadah itu, kalau panennya dapat bonus sekian ton, baru diundang pendeta. Dia bilang, oh ibadah dengan yang ucapan syukur. Tapi kalau udangnya kena WS, kena penyakit, baru umur 2 bulan sudah mati, datang ibadah lagi enggak? Saya sering bilang loh, kenapa nggak ibadah Pak kalau mati udangnya? Pak nggak bisa bersyukur loh. Harus bersyukur. Haleluya. Amin. Kenapa Om katanya? Supaya dengan itu kita bisa memahami bahwa bukan kuat dan gagah kita, tapi semua ada dalam kendali Tuhan. Haleluya. Amin. Semua ada dalam kendali Tuhan. Ketika kita pahami hidup kita ada dalam kendali Tuhan, itu yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa kekuatan Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini, sehingga kita tidak patah arang. Dan Alkitab katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Amin. Kadang firman datang pada kita seperti gada, seperti tongkat. Saudara tahu, gada itu macamnya. Itu gembala pakai kalau domba melenceng dipukul, iya kan? Kalau tongkat gembala itu ada bengkoknya. Kalau tersesat dombanya, itu tidak pelan-pelan ditarik, leher yang ditarik. Kalau menyimpang supaya masuk dalam barisan, bukan ayo, bukan begitu. Gembala langsung tarik, itu fungsi tongkat. Tongkat itu tarik lehernya, arahkan kuat, lalu baliklah ke barisan. Tapi coba saya katakan pada saudara, Alkitab bilang itu yang menghibur aku. Kira-kira kalau ada hamba Tuhan tegur saudara, wah besok-besok jangan kita undang dia, kan begitu kan? Karena kita lebih senang yang manis, tapi kita mesti belajar pada firman. Amin. Kenapa? Karena ketika teguran firman itu yang menghibur kita. Amin. Di dalam rumah, contohnya, di dalam rumah tangga kalau tidak ada gada dan tongkat, anak-anak kita akan amburadul. Jadi kalau ada orang tua bilang, oh nggak boleh ada gada dan tongkat dalam rumah, berarti saudara tidak pernah mengasihi anak saudara. Yesus mengasihi kita, Dia sediakan gada dan tongkat. Amin. Karena itu yang menghibur kita, menuntun kita kepada kebenaran. Haleluya. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, Dia menyertai kita. Dia ada di setiap musim hidup kita. Amin. Jadi lagi saya katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini adalah Allahmu. Amin. Haleluya. Amin. 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 Tuhan jelas mengatakannya, jangan takut, jangan bimbang. Tapi kenapa kita takut dan bimbang? Karena kita tidak fokus padanya. Kita tidak yakin firman ini bahwa hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan.
Kita seringkali berpikir bahwa kita yang mengendalikan segalanya. Tidak bisa, saudara. Saudara mau punya apapun, tidak bisa saudara kendalikan hidup saudara. Mungkin cuma saudara semua bisa apa-apa yang dibelajarkan dunia mungkin bisa. Tapi ketika saudara menutup mata, tidak bisa. Ada orang berkata, nanti uang saya banyak, saya tidak akan mati-mati. Bisa tidak? Tidak bisa. Karena uang itu hanya sebatas dunia fana. Amen. Tapi pengharapan iman kita untuk kekekalan. Amen. Kita butuh Dia yang mengendalikan semuanya. Itu sebabnya fokuslah pada Tuhan. Amen. Jangan fokus pada masalah saudara. Amen. Saya sudah banyak lihat ada Tuhan. Karena saya lama di perusahaan tambah undang itu. Jemaat-jemaat itu ada general manager. Bahkan general manager perusahaan itu dari orang-orang Singapura. Tapi ada Tuhan. Tapi saya lihat hidup mereka begitu tunduk. Kami hanya tamatan sekolah kita yang melayani mereka. Mereka lebih pintar secara pengetahuan. Tapi begitu disampaikan firman, mereka tunduk. Mereka menyerahkan dirinya. Haleluya. Amen. Dan saya pahami kenapa. Karena mereka sadari tidak ada kendali apa-apa dalam hidup kita selain kendali Tuhan. Amen. Haleluya. Amen. Taruhlah harapan saudara pada Tuhan. Orang boleh berkata apa saja tentang kita. Amen. Tapi kalau saudara datang masalah, jangan kutuk orang lain. Jangan hakimi. Kita kan seringkali menghakimi. Ketika teman kita bermasalah, kita bilang rasakan. Tak boleh begitu. Yang mesti kita bilang apa? Tuhan berkati. Temukan iman. Amen. Haleluya. Karena Tuhan tidak pernah mengangkat saya dan saudara menjadi hakim. Amen. Coba baca dalam Alkitab. Ada nggak ayat dikatakan kita boleh jadi hakim? Amen. Takaran yang kau pakai untuk menakar orang akan takarkan ditakarkan kita. pada kita. Jadi kalau orang yang suka menakar, dia akan ditakar orang. Amen. Itu sebabnya. Kenapa? Karena kita mesti belajar hidup kita itu ada dalam rancangan Tuhan. Amen. Jadi kalau hari ini kita terjatuh, tidak apa-apa. Tapi dalam terjatuh itu kita belajar. Amen. Kenapa saya jatuh? Kenapa saya gagal? Ketika saudara pahami itu, kita akan mampu bangkit. Kan seperti itu. Itulah yang dibilang iman biji sesali. Dia jatuh dulu, bruk ke dalam tanah, nggak ada bertumbuh langsung besar. Diinjak-injak, nggak ada artinya, nggak dianggap, nggak dipedulikan sama orang. Tapi ketika dia jadi kuat, dia bergerak terus. Nggak pengaruh tantangan datang hidupnya. Mungkin kemarau datang, dia tak tunggu. Dia tunggu musim hujan. Iya kan? Begitu hujan datang, dia langsung mengatakan. Dan dia menjadi pohon yang besar. Amen. Dan kita katakan, di atasnya bersarang burung, di bawahnya berteduh binatang-binatang hutan. Itu iman biji sesali. Kenapa Tuhan bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesali, kau bisa berkata pada gunung ini pindah. Bukan berarti kecil iman pun bisa, enggak. Iman itu harus bertumbuh. Amen. Haleluya. Kalau anak Tuhan bilang saya punya iman, dia tidak takut gagal. Dia tidak takut masalah. Amen. Itu yang punya iman. Karena dengan punya iman, kita bisa bergerak. Dan Tuhan juga katakan, ketika saudara setia, dia tidak pernah berjanji bahwa tidak ada masalah. Tapi yang dia kasih tahu, rancanganku ada tentang kamu dalam tanganku. Aku mengetahui apa yang harus terjadi padamu. Amen. Dan semua yang terjadi pada kita, seringkali kita tidak sadari. Itu semua izin Tuhan. Untuk apa? Membawa kita semakin tunduk pada otoritas Tuhan. Haleluya. Menundukkan diri pada otoritas Tuhan itu sangat luar biasa. Itu sebabnya mari kita belajar memahami kebenaran firman. Amen. Kita kan sekarang hanya seringkali fokus kita itu pada hal dunia ini. Tapi kita lupa bahwa kita tidak selamanya ada di sini. Kita hanya sebentar. Kalau saudara kuat 70, 80 tahun.
Selebihnya kesukaannya penderitaan dan kesukaan. Kalau lebih dari itu udah sulit. Nanti anak kita bawa bayi panggang gak bisa lagi makan. Kalau udah umur 80 tahun, dia bilang, "Oh makan ini." Rasa apa ini? Rasa mati katanya. Keras, iya kan? Dikasih sop yang enak, minum. Wah, kok kayak kobokan, kok air putih ini? Kok gak ada rasa? Memang gak bisa lagi menikmati. Alkitab sudah tulis. Amin. Makanya kalau masih sehat, ya baik-baiklah sama keluarga. Amin. Amin. Haleluya. Baik-baik, urus baik-baik. Urus suami baik-baik, mumpung masih sehat. Urus istri baik-baik, mumpung masih sehat. Urus anak-anak baik-baik. Haleluya. Amin. Ada waktunya, semua akan selesai. Amin. Tetapi kita pahami, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Amin. Dan orang yang mengetahui rancangan Tuhan ada padanya, mereka tidak takut gagal. Amin. Tapi mereka belajar dari kegagalan. Bangkit. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang salah. Dulu yang terpulih sekalipun, Tuhan tidak tepat. Tuhan dan dana dikatakan lagi. Amin. Sumbu yang pudar tidak dimatikan, tapi diperbaiki supaya. Sudah tahu sumbu yang pudar? Kalau dulu zaman Koperhok kan ketahuan, kalau mulai pudar dia harus diganti kan? Tapi Tuhan bilang enggak, dia perbaiki. Begitulah Tuhan merancang saya dan saudara. Amin. Dia mau membawa kita menikmati anugerah dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Yang luar biasa. Dan pengharapan pada Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Dan kekuatan kita ada dalam Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Karena Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Baru. Amin. Saudara, apapun masalah saudara, mari nantikan dia. Haleluya. Cari perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bangun mesbah. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan itu dikala ada masalah. Murid Yesus berjumpa dengan Yesus ketika ada masalah. Amin. Datang ketika menuju Emmaus dia berjumpa Yesus. Begitu juga dengan saya dan saudara. Ketika ada masalah jangan lari kemana-mana. Amin. Duduk di kaki Tuhan. Jumpai dia. Dia majikan kita. Dia Bapa kita. Amin. Dia melakukan segala sesuatu. Dan ketika saudara berjumpa dengan dia, dia memberi kita kekuatan baru. Haleluya. Dan pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah Yes. mengecewakan. Amin. Haleluya. Amin. Pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan siapapun. Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Itu Amin. sebabnya mari yang perlu kita buat dalam hidup kita, mengakui kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Kita mesti belajar mengakui kekuatan Tuhan yang penuh pada kita. Amin. Amin. Sehingga kita sadari bukan kuat dan gagah, tapi harus menaruh harap pada Tuhan. Amin. Dan kita ketika itu terjadi, saudara bisa melihat ada satu janji yang Tuhan beri bagi kita. Janji pengharapan, janji kemenangan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Dan ketiga, dalam janji itu ada kepastian. Amin. Haleluya. Tuhan Amin. tidak pernah berjanji dengan kebohongan. Dalam janji itu ada kepastian. Amin. Jadi apapun masalah kita, kita tahu Tuhan akan mampu menyelesaikannya. Dan dalam Wahyu katakan tadi, dia akan menghapus air mata saudara. Amin. Hari ini mungkin kita mengalami banyak persoalan, tapi Tuhan katakan dia akan menghapus air mata saudara dengan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya mari, apapun masalah kita, taruhlah pada Tuhan. Amin. Fokuslah kepadanya. Bagaimana sudah bisa fokus kepada Tuhan? Ketika kita ingat firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui
rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, Amin. mengenai saya dan saudara. Jadi apa yang Tuhan buat? Yaitu damai sejahtera. Haleluya. Dalam persoalan, dia akan datangkan damai sejahtera. Haleluya. Dalam Haleluya. masalah, dia akan datangkan masa depan yang penuh harapan. Amin. Saya ketika saya mengalami sakit, ketika anak saya sakit, saya putus asa. Saya bilang, Tuhan, kurang apa lagi saya melayani Engkau? Tapi Tuhan ingatkan saya, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kau. Dan bisa saya baca firman ini, saya menangis. Saya katakan, Tuhan, saya tunduk. Apapun yang Tuhan buat, itulah yang terbaik. Amin. Haleluya. Saya Haleluya. pernah merasa, kurang apa saya melayani Tuhan lagi? Habis saya sakit, anak saya, habis anak saya sayang. Dan dulu saya hampir setiap tahun masuk rumah sakit. Setiap tahun. Sampai sekarang saya malu. Masa anak Tuhan sakit terus, saya keluarga. Tapi Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Amin. Amin. Sehingga ini saya berkata pada Tuhan, siap, buatlah yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah itu yang harus saudara katakan juga kepada Tuhan? Bukankah seringkali kita bertanya dalam hati kita, kenapa ini terjadi? Kenapa harus begini dalam hidup saya? Kurang apa saya melayani Engkau, Tuhan? Tuhan hanya berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Tapi percayalah, apapun rancangan yang Tuhan buat, semua untuk mendatangkan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Amin. Tidak ada rancangan yang menghancurkan kita, tapi justru membangun. Mungkin seolah kita melihat seperti seolah Tuhan ingin menghancurkan kita, bukan. Tapi dengan itu, kita mungkin akan bangkit. Ego kita mungkin akan ditinggi sampai habis. Amin. Sehingga Yesus yang kelihatan dalam hidup kita. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Ajaib nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku. Yang perlu kita lakukan, mengoreksi hati kita. Amin. Apakah ada kita pahami? Apakah ada dalam hidup kita mengetahui bahwa kita ada dalam rancangan Tuhan? Atau kita merancang diri kita sendiri? Izinkan Tuhan mengoreksi